Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah judulnya Teori Strukturalisme Genetik pada suatu novel. Materi pertama yaitu strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Strukturalisme genetik dapat diidentifikasikan sebagai metode non-murni dan merupakan metode penentangan terhadap metode murni yang hanya menekankan dan penelitian sastra pada suatu nilai-nilai intrinsik saja. Metode ini lebih jauh melangkah pada struktur sosial dan latar belakang karya sastra tersebut. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiolog Rumania, Prancis. Teori tersebut dikemukakan dalam budaya yang berjudul The Hidden God, A Study of Tragic Vision of in the Pages of Pascal and the Tragedies of Racine. Dalam bahasa Perancis, terbit pertama kali tahun 1956. Menurut Goldman, dalam Farouk menyebutkan bahwa teori sebagai strukturalisme genetik, yang artinya ia percaya bahwa karya merupakan produk dari proses sejarah yang berlangsung, proses strukturalisasi dan dekonstruksi yang hidup. Selanjutnya, teori struktural genetik. Teori struktural genetik adalah sebuah pendekatan dalam kajian sastra yang dikembangkan oleh Lucien Goldman, seorang sosiologi dan filsuf asal Prancis. Teori ini menggabungkan pendekatan strukturalisme dalam memahami teks sastra dengan konsep politik, yaitu melihat bagaimana karya sastra terkait dengan konteks sosial, sejarah, dan budaya yang melatar belakanginya. Selanjutnya ada contoh konsep penting dalam teori struktural genetik, ya salah satunya adalah strukturasi. Strukturasi adalah proses di mana realitas sosial dipahami dan disusun ulang melalui karya sastra sehingga membentuk struktur yang bermakna. Dengan demikian, sebuah teks sastra mencerminkan struktur yang ada dalam masyarakat, tetapi tidak sepenuhnya identik karena melalui proses kreatif penulis. Berikutnya yaitu struktur teks. Struktur teks dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aspek intrinsik teks sastra, yang kedua latar belakang pengarang, yang ketiga latar belakang sosial budaya dan sejarah masyarakat. Aspek intrinsik teks sastra yaitu bisa dilihat melalui unsur-unsur intrinsiknya, yaitu melalui tema, alur, plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan simbolisme. Yang berikutnya yaitu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang merujuk pada berbagai aspek kehidupan pribadi, sosial, dan budaya seorang penulis atau sastrawan yang dapat mempengaruhi karya-karyanya. Hal ini mencakup informasi tentang kehidupan pengarang seperti asal-usul keluarga, pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, dan bahkan situasi politik serta budaya di tempat dan waktu ia hidup, atau bisa disebut geografinya. Penulis yang hidup di bawah tekanan rezim otoriter mungkin menulis tentang kebebasan dan perjuangan. Dan kelompok kami mengambil contoh yaitu sastrawan atau penulis Pramudia Anantatur, salah satu sastrawan terbesar Indonesia, lahir pada 6 Februari 1925, lahir di Blora, Jawa Tengah. Dalam keluarga yang berpikiran maju, ayahnya adalah seorang guru dan aktivis nasionalis, sementara ibunya adalah pedagang yang mandiri. Keluarganya berpengaruh besar terhadap diskusi mengenai pendidikan dan nasionalisme.
pengalaman hidup di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta keterlibatannya dalam berbagai gerakan politik dan sosial, membentuk pandangan kritisnya terhadap kebohongan, ketidakadilan, serta dominasi kekuasaan. Pramudia tumbuh dalam masa kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan perjuangan Indonesia untuk merdeka. Pengalaman pribadi ini termasuk dikucilkan dan disiksa oleh pemerintahan kolonial dan kemudian oleh rezim Orde Baru. Yang terakhir yaitu latar belakang sosial budaya dan sejarah masyarakat. Latar belakang sosial budaya dan sejarah masyarakat merujuk pada konteks yang mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, dan sejarah yang membentuk suatu kelompok masyarakat. Latar belakang sosial budaya ini berkaitan dengan hubungan antar individu, dan kelompok dalam masyarakat, termasuk struktur sosial, kelas, interaksi antar anggota masyarakat, dan faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, dan berperan penting dalam dinamika sosial. Budayanya yaitu merupakan kumpulan norma, nilai bahasa, seni, agama, kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok. Budaya yang mencakup berpikir, berperilaku, berinteraksi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarah masyarakatnya yaitu peristiwa sejarah, perang kolonialisasi, revolusi, dan pergerakan sosial yang mempengaruhi struktur dan dinamika masyarakat. Perubahan sosial yaitu transformasi dalam norma, nilai, dan perilaku masyarakat seiring waktu. Selanjutnya, konteks sosial. Konteks sosial dalam strukturalisme genetik adalah bagian dari pendekatan teoritis yang dikembangkan oleh sosiologi Prancis Pierre Bourdieu. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana struktur sosial dan praktik individu saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang menjelaskan konsep tersebut. 1. Strukturalisme genetik. Strukturalisme pendekatan ini menekankan bahwa struktur sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Struktur ini mencakup norma, nilai, institusi, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. 2. Konteks sosial. Menurut Habitus, Bourdieu memperkenalkan konsep habitus yang merujuk pada sekumpulan disposisi yang dimiliki individu sebagai hasil dari pengalaman sosial mereka. Habitus mencerminkan cara berpikir, bertindak, dan merasakan yang terbentuk oleh latar belakang sosial dan budaya seseorang. Menurut modal, Bourdieu juga menyoroti pentingnya berbagai bentuk modal seperti ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Relasi kekuatan. Dalam konteks sosial, hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat ditentukan oleh relasi kekuasaan. Ini mencakup bagaimana akses terhadap modal dan sumber daya dapat mempengaruhi posisi seseorang dalam masyarakat. 3. Interaksi antara struktur dan praktik. Konteks sosial dalam strukturalisme genetik menunjukkan bagaimana individu beroperasi dalam kerangka struktur sosial yang ada. Selanjutnya, kesimpulan dari teori strukturalisme genetik yaitu adalah satu penelitian sastra yang populer dapat digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen maupun puisi. Strukturalisme ini bisa menekankan pentingnya memahami antara teks sastra dan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana teks tersebut muncul. Akan tetapi, strukturalisme disebut memperhatikan 3 hal, yaitu aspek intrinsik teks sastra, latar belakang pengarang, dan latar belakang sosial budaya dan sejarah masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.